Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Gaji buta Divock Origi lebih tinggi dari 3 pilar utama AC Milan. Dengan berakhirnya bursa transfer musim panas 2024, tagihan gaji AC Milan untuk musim ini telah dipublikasikan, dan satu nama yang mencuri perhatian adalah Divock Origi. Sang penyerang yang didatangkan dengan status bebas transfer pada tahun 2022 memperoleh gaji lebih besar daripada banyak pemain kunci Milan lainnya, meskipun kontribusinya di lapangan hampir tidak terlihat. Diketahui jika Divock Origi menerima gaji bersih sebesar 4 juta euro per tahun, yang jika dihitung dengan pajak membuat Rossoneri harus merogoh kocek hingga 5,24 juta euro per musim. Ini menjadikan Origi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Milan, melampaui pemain penting seperti Mike Maignan sebesar 2,8 juta euro, Tijani Reinders sebesar 1,7 juta euro, dan Theo Hernandez. Namun kontribusi Origi di lapangan jauh dari memuaskan. Di musim pertamanya bersama Milan, ia hanya mencetak 2 gol, sebuah pencapaian yang sangat rendah untuk pemain dengan status dan gaji sepertinya. Setelah itu, ia dipinjamkan ke Nottingham Forest, tetapi penampilannya di sana juga tidak menggembirakan, hanya mencetak 1 gol sepanjang musim. Keputusan Milan untuk memberikan kontrak 4 tahun kepada Origi kini dipertanyakan. Dengan gaji besar namun minim kontribusi, Origi terlihat lebih sebagai beban finansial bagi klub, mengingat bahwa ia belum bermain 1 menit pun musim ini dan bahkan tidak masuk dalam skuad utama. Kehadirannya lebih merupakan pemborosan sumber daya daripada aset bagi tim. Meskipun bursa transfer di sebagian besar Eropa telah ditutup, jendela transfer di Turki masih terbuka. Beberapa klub Turki sebelumnya dilaporkan menunjukkan minat pada Origi, memberikan harapan bagi Milan untuk setidaknya mengurangi beban gajinya. Namun tampaknya sang penyerang lebih tertarik mempertahankan gaji besarnya daripada mencari kesepakatan untuk menghidupkan kembali karirnya di tempat lain. Penjualan tiket AC Milan di Liga Champions belum maksimal. AC Milan akan segera memulai perjalanannya di Liga Champions dengan menghadapi Liverpool di San Siro. Namun hingga kini penjualan tiket belum mencapai titik maksimal. Kombinasi antara awal musim yang mengecewakan dan harga tiket yang tinggi menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan penggemar. Dalam beberapa tahun terakhir, harga tiket untuk pertandingan Liga Champions di San Siro kerap menjadi bahan perdebatan. AC Milan, seperti banyak klub besar lainnya, cenderung menetapkan harga lebih tinggi untuk pertandingan di kompetisi paling bergengsi di Eropa ini. Selain masalah harga, performa AC Milan di awal musim ini juga berkontribusi pada rendahnya minat untuk membeli tiket. Hasil yang mengecewakan dalam beberapa pertandingan awal membuat para penggemar kurang antusias, dan ini tercermin dalam penjualan tiket yang belum maksimal. Ketika tim tidak tampil baik, sulit bagi klub untuk meyakinkan penggemar untuk mengeluarkan uang lebih untuk menonton pertandingan secara langsung. Melihat situasi ini, banyak penggemar berharap AC Milan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan harga tiket, terutama untuk pertandingan Liga Champions. Harga yang lebih terjangkau bisa membantu meningkatkan jumlah penonton di stadion dan juga menghidupkan kembali semangat para penggemar, yang pada akhirnya dapat memberikan dukungan moral bagi tim di tengah kesulitan musim ini. AC Milan dan Mike Maignan mendekati kesepakatan kontrak baru. AC Milan saat ini dikabarkan tengah dalam tahap akhir negosiasi dengan kiper andalannya Mike Maignan terkait perpanjangan kontrak. Menurut laporan terbaru, ada optimisme yang tinggi bahwa kesepakatan akan segera tercapai, yang akan membuat Mike Maignan menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di skuad Rossoneri. Mike Maignan yang kontraknya saat ini berakhir pada tahun 2026 menerima gaji sebesar 2,8 juta euro per tahun, mengingat performa gemilangnya sejak bergabung dengan Milan dan pentingnya peran yang ia mainkan dalam tim. Jumlah tersebut dianggap relatif rendah dibandingkan dengan bintang-bintang lain di skuad Milan. Oleh karena itu, AC Milan sedang berusaha untuk meningkatkan gaji Mike Maignan sebagai bagian dari perpanjangan kontrak.
Menurut laporan dari jurnalis Daniel Longo, Milan dapat menyetujui kesepakatan baru dengan Mike Maignan dengan gaji sebesar 6 juta euro per tahun, termasuk bonus. Angka ini akan menempatkan Mike Maignan di jajaran pemain dengan bayaran tertinggi di Milan, meskipun Rafael Leao masih memegang posisi teratas dengan gaji 5 juta euro plus bonus yang bisa mencapai sekitar 7 juta euro per tahun. Mike Maignan telah membuktikan dirinya sebagai salah satu kiper terbaik di dunia sejak bergabung dengan Milan. Penampilan konsistennya di bawah mister gawang telah menjadi faktor kunci dalam keberhasilan Rossoneri dalam beberapa musim terakhir. Oleh karena itu, kenaikan gaji ini tidak hanya merupakan penghargaan atas kinerja luar biasa Mike Maignan, tetapi juga langkah penting bagi Milan untuk mempertahankan pemain bintangnya dan melindungi investasi klub. Selain Mike Maignan, AC Milan juga diharapkan segera melakukan pembicaraan serupa dengan Theo Hernandez yang kontraknya juga berakhir pada tahun 2026, mengamankan masa depan pemain-pemain kunci seperti Mike Maignan dan Theo Hernandez menjadi prioritas bagi Rossoneri, terutama untuk menghindari tekanan dari klub-klub lain pada musim panas mendatang. Media Italia dan Portugal kompak mengkritik penampilan Rafael Leao. Tekanan meningkat pada bintang AC Milan Rafael Leao yang telah dikritik oleh media Portugal dan Italia setelah awal musim yang lambat untuk klub dan negaranya. Diketahui jika bintang AC Milan dan Portugal itu mengalami awal musim yang buruk untuk klub dan negaranya meskipun mencetak 1 gol dan 1 assist dalam 3 penampilan Serie A bersama Rossoneri. Pada saat pertandingan Portugal melawan Kroasia, pemain berusia 25 tahun itu digantikan di babak pertama. Dan meskipun Roberto Martinez bersikeras bahwa itu adalah keputusan taktis, media Portugal telah bersikap keras terhadap pemain sayap Rossoneri tersebut. La Gazzetta dello Sport melaporkan jika Leao tidak mencatatkan satupun tembakan tepat sasaran saat melawan Kroasia, memberikan 1 umpan kunci dan hanya melakukan 1 dribble yang berhasil. Media Bola memberi nilai Leao 5 dari 10. Surat kabar ternama atas Portugal itu mencatat bahwa Leao kurang percaya diri dalam penampilan internasional terbarunya yang tidak mengejutkan bagi para penggemar dan media Italia. Masih harus dilihat apakah Rafael Leao akan menjadi starter melawan Skotlandia besok. Tetapi tekanan media terhadap pemain berusia 25 tahun itu akan semakin meningkat dan akan terus berlanjut dalam beberapa minggu mendatang. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.